Tak sur kau skip. Masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau hadis itu perkataan siapakah? Apakah itu karangan atau nasihat Nabi? Apakah perlu dijalani atau didengar? Emoji ketawa menutup mulut, mata-mata tengkil. Jadi apapun motifmu dalam komentarmu cinta, ku balasnya dengan serius, ya kan? Mana tahu bermanfaat. Soalnya emojimu gitu. Terus satu lagi, aku mohon maaf sambil bergolek ria ini balasnya. Tahu golek-golek rebahan. Sebenarnya untuk mengetahui ataupun paham hadis secara detail butuh waktu yang panjang, karena hadis itu kan banyak cinta, tapi gak apa-apa kita rangkum sebisa mungkin. Kalau ada nanti yang kurang, tambahlah sama kawan-kawan. Kalau ada yang kurang tepat juga boleh dikoreksi ya. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang berhubungan, bersangkut paut, segala sesuatu yang disandarkan pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, perkataannya, perbuatannya, kebiasaannya, pengakuannya, begitu. Bagaimana hadis ada sampai saat ini? Itu dengan cara diriwayatkan, diceritakan secara berantai, baik melalui para sahabat maupun istri Nabi, yaitu Siti Aisyah. Jadi tingkatannya pun ada, mulai dari yang sahih, hasan, sama dauf, yang sangat sempurna sampai yang kelemah, bahkan hadis palsu pun ada. Perlu dijalani atau didengar, sangat perlu, karena antara Quran dengan hadis itu tidak bisa terpisahkan. Itu ibarat SOP, tahu SOP? Bukan SOP ya, SOP B1 atau B2, standar operasional prosedur, dengan juknis itu harus selalu berdampingan ya. Juknis petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaannya. Contohnya di dalam Quran kan diwajibkan untuk sholat, tapi langkah-langkahnya, rukunnya, step by stepnya itu ada di hadis. Begitu cinta itu contohnya. Yang tidak boleh dilakukan itu ialah hadis palsu, yang tidak boleh dijalani, tidak boleh dengarkan, itu hadis palsu. Segala yang palsu itu tidak dilakukan, termasuk menyembah Tuhan yang palsu. Ada Tuhan yang palsu, ada Tuhan yang diciptakan, Tuhan yang dilahirkan, Tuhan yang baru ada sejak 2000 tahun yang lalu itu palsu. Masuklah ya. Jawab dengan siapa yang sudah ada di surgamu. Kalau nggak ada, baca 1 Timotius 4 ayat 1 ya Cin. Asal tari tonang ini udah berkali-kali ya, banyak kali komentarnya tentang si Timotius ini ya kan, dengan tentang surga. Titikku soal surga sudah ada ya kan. Jadi udah kita bahas soal surgaku ya kan. Terus yang mau aku bilang di sini, kau segila-gila surga kali kau. Kalau duniamu nggak kau perbaiki, gak usah mimpi lah ke surga itu ya. Mari kita perbaiki dunia kita lakukan perintah-perintah agama kita akan mendapatkan surga kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Begitu cinta. Jangan dunia kita berantakan dalam artian tidak peduli dengan ajaran agama kita, tapi kita mengharapkan surga. Itu kan namanya nak mukminah ya kan. Oke, kemudian soal baca-baca Timotius ini, kenapa suka kali dirimu? Ada beberapa, mungkin lebih dari 10 kali kau sudah aku baca Timotius. Aku sudah baca semua Alkitab, aku bilang berkali-kali. Kayaknya aku perlu dulu kasih visi untuk dirimu ya kan. Ini terkait Timotius ada di perjanjian baru ada 27 buku ya kan.
Kita harus tahu lah, ini Timotius ini yang nulis siapa, tujuannya apa, isinya apa, harus tahu kita ketika kita membaca sesuatu buku itu, ya kan. Jadi di Alkitab Perjanjian Baru itu ada 27 buku, yang Injil hanya ada 4, ya kan. Kemudian si Timotius ini termasuklah tulisan dari Pak Paulus. 14 kitab itu adalah tulisan Pak Paulus, ya. Jadi lebih dari separuh itu bukan firman Tuhan, tetapi surat atau karangan Bapak Paulus. Kemana? Ke jemaatnya. Ini Timotius ini salah satu anggotanya atau anak muridnya lah, ya kan. Begitu juga Titus, ya kan. Jadi seperti Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu ke negara-negara atau kota-kota tempat dia menyebarkan Injil, begitu. Itu surat dia, gitu. Itu bagaimana dia kasih motivasi kepada jemaat. Itu kita. Kalau seandainya si Bapak Paulus ini datang ke Porsea dulu, ke Porsea atau Lagu Boti, bakal ada itu di kitab itu, Porsea 1, Porsea 2. Atau kalau ada anak didiknya dulu, siapa? Poltak, akan ada itu di buku itu, Poltak 1, Poltak 2. Besok atau lusa kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali, apalah yang akan dikatakan? Kakak ini emoji melotot bisa 15 sekian. Jadi aku bukan karena pengen kali membahas agama sebelumnya, cuman kita mau membalas komentar dirimu cinta. Jadi topik hari ini adalah tentang Yesus. Yesus bagimu adalah Tuhan, bagiku hanya adalah utusan. Imanilah bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu, dan aku mengimani bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhanku. Begitu, kita nggak boleh saling memaksakan karena itu tidak akan ada titik temunya. Masing-masing kita punya alasan. Aku tidak mau membahas alasanmu, aku membahas alasanku sesuai dengan isi Alkitab, kan. Jadi ayat yang hari ini aku sampaikan berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Itulah saking banyaknya ayat di Alkitab itu yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Ini yang pertama, yaitu dari masyarakat ramai, yang kedua dari murid Yesus sendiri, dan yang ketiga dari mulut Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya adalah nabi. Yang pertama, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, beliau dielu-elukan oleh masyarakat ramai, ya kan, sampai dibentangkanlah kain-kain red carpet lah istilahnya kalau sekarang, ya kan. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Kemudian ada yang bertanya, siapa orang ini? Katanya, kok heboh kali kalian, gitu lecehnya kan. Kemudian masyarakat ramai itu mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu dari masyarakat. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu dari murid Yesus. Yang ketiga, ketika Yesus kembali dari Kapernaum pulang kampung dia ke Nazaret, datanglah orang-orang kampung, ya kan, kawan-kawannya lah atau bapak-bapak di situ yang kenal dengan beliau. Katanya, kau buatlah dulu mujizat-mujizat seperti yang kau lakukan di Kapernaum itu. Udah tersiar kali namamu di sini, coy, gitu lecehnya kan. Terus apa kata Yesus? Tidak ada seorang nabi pun yang dihargai di tempat asalnya. Gitu kata Yesus. Itu dia cerita. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan memang sudah ditakdirkan dan diberikan kesempatan kepada diriku untuk mengenal suatu agama yang sangat sempurna, yang mensupport, yang mendukung alasan ini, di mana di dalam agama Islam mengimani juga bahwa ada seorang nabi yang lahir dari perawan suci, di mana tanpa hubungan suami istri, begitu. Dan di dalam Islam juga mengimani bahwa beliau akan datang kedua kali, ya kan. Sehingga aku semakin cinta dengan agama. Yes, right, inilah dia. Beda Yesus dengan Isa, katanya, kan. Ada yang bilang kayak gitu, Yesus lahir di kandang domba, Isa di bawah pohon kurma. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, tapi dikatakan diletakkan di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan dan minum domba. Bisa aja ada itu di bawah pohon kurma, iya kan? Masuk nggak? Masuk. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, apa yang akan aku katakan, cinta? Aku bilang, welcome Jesus, I love you. Nah, gitu dia. Si batu manikam halak batak doa dongan. Tu dolok tu toruan tu dia tu ngarong dalan. Tu dia peomar dalan par tu turun dona hubuan. I love